model pengambilan keputusan yang saya rasa gampang. Ini dikembangkan oleh siapa? Oleh Haber 1980. Menggunakan beberapa atribut yang dapat diukur untuk pengambilan keputusan. Kemudian melihat berbagai kriteria dan tujuan untuk pertimbangan pemecahan masalah. Kriteria dapat berupa harga, nilai psikososial, tingkat kenyamanan, pendidikan, pengaman, dan lain-lain. Kemudian penggunaan kriteria individu dalam pengambilan keputusan ditunjang dengan pembobotan dan nilai secara keseluruhan dengan scoring. Artinya pengambilan keputusan tadi dapat diukur dengan nilai-nilai atau dengan scoring gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, coba saya di saya harus membantu direktur untuk memilih satu kepala ruangan taruhlah. Nah, kemudian kita lihat dulu karakteristik perawat yang ada di rumah sakit kita seperti apa. Misalnya, sebagian besar pendidikannya D3 dan S1 keperawatan. Loyalitas pada pekerjaan cukup baik. Komunikasi terbuka dan cukup kritis dalam menghadapi permasalahan. Sebagian besar aktif dalam organisasi profesi dan sering mengikuti pertemuan ilmiah keperawatan. Saudara dibenarkan untuk menambahkan data sesuai dengan situasi yang saudara inginkan. Nah, sekarang kita lihat nih, teman-teman mau milih siapa sih dengan adanya kandidat seperti ini? Nanti kita lihat ya, yang kita pimpin adalah karakteristik perawatnya cukup baik. Kemudian kita punya beberapa kandidat, tapi ini hanya untuk memilih lolos administrasi dulu. Ini belum sampai ke attitude ya, belum sampai ke yang lain-lain. Sekarang kita lihat yang gampang diukur apa aja sih? Pendidikan. Pendidikan gampang diukur nggak? Dibuktikan dengan ijazah. Gampang ya. Pengalaman dibuktikan dengan apa? Dia masuk tahun berapa. Kemudian pelatihan dibuktikan dengan apa? Dengan sertifikat misalnya kepemimpinan. Nah, mengukur kalau mengukur seorang pimpinan seharusnya 360 derajat ya. 360 derajat artinya bawahan menilai, samping-samping menilai, atasan menilai. Tapi taruhlah ini sudah melalui mekanisme itu. Kalau saya tanya kepada teman-teman, Anda mau pilih yang mana sih kalau untuk milih pimpinan ini? Kira-kira siapa yang akan Anda pilih dengan melihat sepintas ini? Ani D3 keperawatan, S1 keperawatan, dia nurse. Pengalamannya 5 tahun. Kemudian pelatihannya ada perawatan luka, ada perawatan prima, ada manajemen keperawatan. Kepemimpinannya dia gayanya otoriter. Kemudian Bimo, kemudian Seno, kemudian Deden dan juga Erni dan juga Fitri. Kira-kira bagaimana saya mengkaitkan dengan multi atribut tadi dengan scoringnya? Kira-kira gimana nih teman-teman? Kita mau kasih skor nggak? Misalnya ini pendidikan di keperawatan ada berapa sih? Ada 3 tingkatan nih. Ada tingkatan. Ada D3, ada S1, ada S2. Misalnya saya kasih skor nih, yang D3 saya kasih nilai 1, yang S1 saya nilai 2, misalnya yang S2 saya kasih nilai 3. Tapi S1-nya ada S-Kepnes dan ada Kesmas. Nah, saya bisa bedakan nggak nih? Silahkan aja. Scoringnya seperti apa. Kemudian pengalamannya ada 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Apakah saya akan skor 5 ke bawah, kemudian 6 sampai 10 dan misalnya di atas 10 misalnya, itu juga silahkan di skor. Kemudian di perawatan luka, perawatan ini silahkan dinilai apakah kalau yang saya lihat di pelatihan manajemen keperawatan kayaknya dia nilainya lebih baik karena untuk pimpinan saya kasih nilai 2, misalnya perawatan luka 1, perawatan prima 1 misalnya. Jadi di pelatihan si Ani misalnya dapat 1 tambah 2, misalnya seperti itu. Kemudian di kepemimpinan. Nah, di kepemimpinan kita cocokkan nih yang dipimpin sama pemimpinnya cocoknya gaya kepemimpinan yang seperti apa? Apakah partisipatif, apakah demokratis? Silahkan aja. Misalnya otoritas paling jelek saya kasih nilai 1 misalnya. Kemudian ini lagi dari pendidikan, pengalaman, pelatihan, kepemimpinan, mana paling penting komponennya? Saya mau kasih berapa persen bobotnya? Kepemimpinan mau berapa persen? Misalnya nih,
Misalnya pendidikan berapa persen, pengalaman berapa persen, pelatihan berapa, kepemimpinan berapa persen. Misalnya paling tinggi saya lihat kepemimpinan berarti saya kasih misalnya 40% misalnya atau 30%. Berarti di sananya berapa? Kalau 40%, pendidikan berapa persen? Pendidikan juga penting loh. Berapa persen nih? Misalnya seperti itu. Silahkan Anda. Nah, kemudian nanti dikalikannya bagaimana? Nanti ada rumusnya. Jadi satu, misalnya ini misalnya nilainya tadi berapa? D3 keperawatan, nilainya berapa tadi? Dia S1 keperawatan misalnya dia di pendidikan nilainya 2. 2 kali bobot. Bobotnya kita mau kasih berapa tadi? Misalnya 30%, berarti 0,3. Kemudian 5 tahun berarti cuma satu nih. Bobotnya berapa? Misalnya 20%, berarti 1 kali 0,2. Dan sebagainya sampai ke kepemimpinan. Kemudian dijumlah. Nah, itu yang paling tinggi berapa? Kira-kira seperti itu untuk scoringnya. Oke ya. Sekarang kita lihat berikutnya. Ini kasus 1. Kasus 2. Di sini pada bulan Januari 2025 dari seluruh jasa pelayanan keperawatan yang dihasilkan oleh 8 unit rawat inap dibagikan pada seluruh karyawan. Berdasarkan kesepakatan 20% disimpan oleh rumah sakit. 20% untuk kepentingan manajemen, 30% dibagikan kepada seluruh karyawan rumah sakit, dan 30% dibagikan untuk 8 ruang rawat. Ini bentuknya insentif atau apa, silahkan aja ya, tapi saya cuma mengajak teman-teman untuk berpikir ke arah multi atribut. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ICU menghasilkan 400 juta, jumlah perawatnya 20, resiko pekerjaan tinggi. Tinggi kan ya, teman-teman? ICU kan tinggi. Kemudian resiko status kepegawaian misalnya ini misalnya masih ada honorer, meskipun sebetulnya tidak ada ya, tapi sepertinya ini kita exercise aja. Pegawai tetap 15, pegawai honorer 5. Kemudian S1 15, S2-nya ada 5. Kemudian pengalamannya ini eh, sama dengan kurang 5 tahun, ada 10 dan sebagainya. Ini adalah suatu data. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini, 8 itu apa aja? ICU, ICCU, mawar, D5, kenanga, kamar operasi, dan rawat jalan. IGD. Ini menghasilkan uang seperti ini misalnya. Berarti jumlahnya ada 2.800 juta. 2,800 juta. Kemudian jumlah perawatnya ada berapa nih? Anda bisa lihat jumlahnya ada sekian. Kemudian resiko pekerjaan tadi kita lihat nih. Kalau teman-teman setuju, ICU tinggi kan? Tinggi, ICCU tinggi kan? Oke, kemudian yang rawat jalan itu yang ringan misalnya. Berarti rawat inapnya termasuk sedang gitu. Rawat jalan ringan. Nah, sekarang bobotnya gimana nih? Misalnya nih, yang tinggi itu nilai kasih 3 misalnya, yang sedang itu kita kasih nilai 2, kemudian yang ringan bisa kasih nilai 1. Pegawai tetap, misalnya pegawai tetap itu misalnya nih kita kasih 2, yang honorer kita kasih 1. S1 berarti tadi D3 kan, berarti kita kasih nilai 2, kemudian S2-nya kita kasih nilai 3 dan seterusnya. Nah, soalnya enggak di situ nih, soalnya ada di bawahnya. Nah, Anda akan menghitung nih, namanya Ati, kerjanya di ICU, statusnya pegawai tetap, pendidikan S2, pengalaman 4 tahun. Dia dapat berapa uangnya? Gitu. Ini teman-teman, ini adalah seadil-adilnya menurut kita dengan scoring, karena kita punya bukti. Kembali lagi kita ke sini. Nah, uang yang dibagi berapa? Kan tadi di soalnya berapa tadi? Nah, di soalnya dibagikan 30%, berarti yang dibagi adalah 30% dari 2,8 ini. Nah, kalau 30% itu berapa jatuhnya? Nah, kemudian saya mau membagi rata setiap unit atau proporsi. Kalau proporsi berarti kita hitung berapa persen dapatnya gitu. Nah, kemudian nanti baru kita lihat nih jumlah perawatnya ada 20, risiko pekerjaan tinggi, berarti kira-kira poinnya ada berapa? 20 kali ini berarti 60 misalnya. Ditambah status
kepegawaian. Yang 15 tadi kali 2 ada 30. Hanya 5 kali 1 berarti 35. Kemudian yang S1 tadi 15 kali 2, 30 ditambah 15, 45 dan seterusnya. Kemudian ditotalkan semuanya. Nah, uang yang masuk ke ICU dibagi dengan poin. Keluarlah 1 poin. Gitu kira-kira. Kemudian nanti di sini arti ICU tadi arti itu berarti tinggi, misalnya 3, misalnya ini pegawai tetapnya tadi 2, kemudian dia S2, misalnya S2 tadi berapa? 2, 2 tambah 2 tambah 3, berarti udah 7, ditambah 1, misalnya 8. 8 kali poin yang dibagi. Itu kira-kira teman-teman. Oke, sampai sini gimana nih? Nah, ini tugas nanti presentasi. Gimana teman-teman? Hentikan berbaginya. Ya, gimana teman-teman? Ya, ada masukan? Kita ada 2 soal itu. Kemudian ini masih punya waktu. Kemudian kalau mau melihat jelasnya ada di PPT yang sudah dibagi. Kemudian ini kita bagi 2 kelompok. Soalnya kalau ngerjain dua-dua pasti nggak selesai ya. Jadi 2 kelompok ini, kemudian sebagian kelompok mengerjakan kasus 1, sebagian kelompok kasus 2. Kemudian nanti setelah maghrib kita presentasi. Oke, gimana? Perwakilan aja kalau nggak selesai. Gimana teman-teman? Gimana kira-kira? Mas Iwan, ada pendapat nggak Mas Iwan? Sementara belum, Ibu. Oh, belum. Tapi bisa ketangkep gitu. Bisa ya? Jadi masih hawar-hawar, Bu, sedikit. Iya kan, Haur. Oke. Maaf Bu, Ya, mengenai menurut izin Bu, versi mengenai teman-teman. Ya, gimana? mengenai Baik dulu. poin yang kasus yang kedua Bu, itu kok kayaknya saya apa ya, bisa dijelaskan sekali lagi nggak Bu? Kayaknya agak terlalu cepat tadi, jadi Oh, untuk yang oke. poin ini iya Bu, izin Bu, terima kasih. Izin ya, ya. Saya buka lagi ya. Bisa nggak dibuka lagi? Ya. Ya. Nih, sekali lagi ya. Oke. Mari kita lihat. Kita mau nih, soalnya ini. Oke, 8 ruang rawat inap itu yang menghasilkan uang, gitu kan? Ini dibagikan pada seluruh karyawan yang berjumlah 800 orang. Berdasarkan kesepakatan, 20% disimpan oleh rumah sakit untuk dana tabungan akhir tahun. Kita nggak hitung itu deh. 20% untuk kepentingan manajemen kita nggak hitung. 30% dibagikan kepada seluruh karyawan rumah sakit. Oke. Kemudian 30% dibagikan untuk 8 ruang rawat. Nah, saya mintanya yang ini aja 30% dibagikan untuk 8 ruang rawat. Itu aja ya. Nah, kemudian kita lihat ini yang menghasilkan uang ICU, ICCU, ruang mawar dan sebagainya sampai ke IGD. Dan jumlahnya tadi 2,800 juta gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, saya mau bagi rata enggak? Yang 30% dari 2,8. Bukan dibagi semua ya, 2,8 30%-nya baru akan dibagi. Nah, saya baginya proporsi atau saya mau bagi rata semuanya? Kalau kita proporsi berarti kita ngitung persennya, gitu kan? Kalau yang 400 juta pasti beda dong dengan yang 300 juta. Harusnya berapa persen gitu kan? Oke. Kemudian untuk ICU itu nanti dia akan dapat uangnya berapa, kemudian jumlah perawatnya ada 20. Kita semua sepakat bahwa risiko pekerjaan itu tinggi, gitu kan? Kalau risiko pekerjaan tinggi berarti saya kalikan di masing-masing 20 kali 3 karena kita kasih poin ini 3 berarti 60. Kemudian ditambah status kepegawaian. Misalnya
PT, pegawai tetap tadi kita kasih scoringnya 2, kemudian PH-nya 1 karena cuma ada 2. Nah, berarti 15 kali 2, 30, ditambah 5 kali 1, 35, 45 dua-duanya. Kemudian yang S1 tadi kita D3 kan 1, S1-nya kan nilainya 2, berarti 2 kali 15, 30, ditambah berapa? 5 kali 3 ya. Oke, berarti 15. Jadi berapa tuh? Sama kan? Kemudian yang kurang 5 tahun 10, 10 kali 1, ditambah 8 kali 2, ditambah 2 kali 3. Totalnya ada berapa poin tadi? Setelah ketahuan jumlah poinnya, itu akan menghitung 1 poin harganya berapa. Tadi kan kita udah lihat proporsi, kemudian ICU dapatnya berapa gitu kan. Kemudian itu dibagi dengan poin. Berarti 1 poinnya untuk ICU kelihatan ada berapa. Misalnya 500.000 misalnya nih, 500.000 misalnya. Nah, berarti kita akan keluar di sini. Nanti ICU tinggi, berarti kan dia dapatnya 3, statusnya 3 tambah 2 karena pegawai tetap ada 5, 5 ditambah 2 berarti ada 7, 7 ditambah pengalaman tambah 5 tahun 1 berarti 8, 8 kali 500 karena harga 1 poinnya 500, berarti berapa tuh? 4 ya, 4 juta. Kira-kira seperti itu. Itu Mbak Indri, gimana Mbak Indri? Iya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Oke ya, Jelas. baik. Bu, izin bisa kembali ke presentasi yang sebelumnya, Bu? Oh, yang mana? Ntar dulu. Ya, Oke. izin bertanya, Bu. Ini, Ya, ini. ya. Ya, setelahnya, Bu. Sebentar. Yang Setelahnya, mana? setelahnya, Bu. Setelah ini, setelah ini. Oh, setelah ini. Ini. Ya, ya, izin, Bu. Ini kan berdasarkan dibaginya berdasarkan penghasilan uang atau berdasarkan yang dari global ini, Bu, 2,8. Oh, Karena dua. kalau Uh-uh. biasanya dibagi berdasarkan penghasilan peruangan ya, Bu ya. Iya, kan 2,8 tadi kan? Oke, 2,8 tapi kan tidak dibagi semuanya. Kan cuma 30%. Siap, siap. Berarti Iya. kalau 400 ini nanti kita harus cari poinnya ya, Bu ya. Iya, Total poinnya harus berapa baru iya. dibagi 400 total poin itu ya, Bu ya. Iya, mesti cari ini kan proporsi, gitu kan? Oh, berarti satu perawat, 20 perawat ini berapa satu orangnya poinnya baru 400 itu dibagi misalkan total total poin di ICU itu 100 lah ya. Berarti 400 dibagi 100. Gitu ya, Bu. Jadi per poinnya misalkan 4. Berarti kalau satu orang itu misalkan satu orang itu 20 poin berarti 20 kali 4 begitu Bu maksudnya Bu. Bagaimana Bu? Oh, iya, maksudnya seperti itu. Ini sekali lagi ya, kita baginya tadi 2,8 kan cuma 30%, kemudian kita cari proporsi, berarti kan ada berapa persen yang berapa persen untuk ICU dari jumlah yang 30% kan? Nah, itu adalah jumlah uang punya ICU. Nah, sekarang poinnya, kembali lagi nih poinnya. Poinnya itu ada berapa kan tadi kita udah jumlahnya, ada berapa jumlahnya gitu kan? 20 kali 60 tambah 45 tambah sekian. Nah, kemudian 1 poinnya akan dapat dari jumlah uang tadi yang didapat ICU dibagi dengan poin, keluarlah 1 poin. Nah, kemudian baru kita masuk ke sini. Gitu ya Pak ya? Kita jawab nggak? ICU 3, pegawai tetap 2. Artinya bukan dibagi 400 dibagi sekian poin ya Bu ya. Berarti 30%-nya dari 2,8 tadi ya. Iya, itu untuk Nah, seluruhnya. Untuk seluruhnya. ya, ya. Baik, 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 baik. Iya, oke. Gitu ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Coba di ini apa di keuangan ada nggak ini Raymond? Bu, izin Bu, saya masih agak bingung Bu. Iya, yang mana, Mas? Untuk menentukan nilai harga per 1 poinnya itu tadi bagaimana ya Bu? Ini, Uh, oke. Saya ulangin ya. Iya, misalkan 1 poin harganya 500.000, 700.000, dan sekian-sekian itu bagaimana Bu? Iya. Iya, misalnya 1 poin harganya 500.000, berarti kita kembali ke soalnya, berarti ya. Nah ini ICU kan, ICU arti itu kerja di ICU berarti poinnya kan 3, high risk kan. Kemudian PT, dia poinnya tadi kan 2.
Kemudian S2 tadi poinnya 2, kemudian 4 tahun di bawah 5 tahun kan poinnya 1. Berarti kan 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1. Berarti kan ada 8. Misalnya ketemu satu poin yang harganya 500.000, berarti si Ati ini dapatnya berapa? 8 kali 500.000. Nah, pasti beda nih dengan si, kalau ini mungkin Agus ICU ini, nah ini honorer kan, ini di bawahnya nih. Nah, ini kan 3. Tapi kan PH tadi kita nilainya hanya 1, karena belum buka tetap misalnya ya, meskipun tidak adil, tapi misalnya seperti itu. Nah, kemudian 3 ditambah dengan 1 sama dengan 4. Ditambah dengan 2 berarti 6. Ditambah dengan 1 berarti 7. 7 kali 500 karena poinnya sama gitu. Perlakuan ini sama dengan untuk ICU, ICCU tergantung dari uang yang didapat. Itu kira-kira Mas. Terima kasih Bu. Untuk angka 500.000 itu per poinnya dapat dari mana Bu? Oh, itu tadi kan cuma misal, misal aja. Iya, Ini kita kan belum kalau hitung. kalau kita mau hitung rata per poin kan berarti 30% dari 2,8 miliar itu kan 840 juta. Itu menentukan 500 ribunya itu dari mana ya Bu biar nilainya tuh Oh pas enggak, itu 30%. oke. Ini 500 tadi kan cuma umpama aja ya. Nah, sekarang tadi misalnya ini dapatnya berapa? 30% dari itu berapa? 30% dari 2,8 miliar itu 840 juta Bu. 840 juta. Oke, 840 dicatat ya. Oke, baik. Kita sekarang hitung poin. Oke ya. Ini jumlah perawat 20, risiko tinggi. Berarti 20 kali 3, 60. Catat ya, 60. Ditambah PT kan 15 kali 2. Ditambah 5 kali 1. Jadi berapa ini? 45, Bu. 35. Oke, ditambahkan dengan yang 60. Oke. Kemudian di sampingnya tadi S1 15 kali 2. 30 ya. Benar. Kemudian S2 5 kali 3 kan? Berarti di sini 45 ya. Oke, udah belum? Udah. Tambahkan itu. Jadi tadi 60 tambah 35 tambah 45. Nah, sekarang di sini nih. 10 kali 1 ditambah 8 kali 2. Berapa tuh? 10 tambah 8 kali 2 berapa? 16 ya? 26 ya? 26 ditambah 2 kali 3. Berapa? 6. Jadi berapa tuh? Teman-teman hitung coba. 32. 32. Oke. Jadi seluruhnya ada berapa? 60 tambah 35 gitu ya. 60 tambah 35 tambah 45 berapa? Tambah 32. Berapa tuh? Bu, status kepegawaiannya 45 kan tadi ya, Bu? 15 kali 3, 5 kali 3, Bu. 5 kali 2 bukan, Bu? Ini PH-nya berapa? 5 tadi. Sorry, 35. 45 berarti, Iya. Bu. PH-nya kan 5 kali 1. Oh, 5 kali 1 ya. Oh iya iya. Kali 5. Oke, Kali jadi 35 berarti. jadi berapa 172. tuh? Ketemunya berapa? 104. 100. 100? 204. Oke, 100 berapa lah? Nah, tadi yang 204. didapat tadi 8,4 dibagi 100 itu tadi. Jadi ada berapa tuh poinnya dapatnya? Ketemu ya? Ketemu belum teman-teman? Itu kan jumlah poinnya 175 ya kalau nggak salah dihitung. 170 iya, berarti tadi 8 berapa? 840 dibagi Dibagi itu. 175, Ya, berapa tuh? 4.800.000 Bu. Per 4 juta poinnya. 800. Tinggi ya? Iya, kebanyakan Bu. Kebanyakan. Yakin nggak ini? Tadi proporsi udah benar ya? 30%. Ketemunya di sini. 30%. 30% itu yang dibagi, ya kan? Yang 30% tadi 8,4 ya? Kalau menurut rumus tadi kan yang dibagi itu yang 30% itu dari 2,8 miliar ya Bu ya, bukan dari Iya, betul. per satu ruangannya. Oke, tapi kan dibagi untuk seluruh orang, bukan hanya ICU doang. Berarti 840 yang 30% dari 2,8 M dibagi 8 ruang rawat Iya, dulu Bu menurut iya, saya Bu. 8 ini berdasarkan proporsinya. Ya, ketemu ya. 105 Mbak Bu ya.
105. Apanya? Iya, tadi kan 840 juta ya Bu ya, dibagi 8 ruangan berarti Ya, 105 ruangannya juta. 105. Itu kalau rata, kalau baginya rata, adil enggak? Tadi makanya ada pilihan. Pilihannya mau dibagi rata atau mau proporsi. Artinya yang menghasilkan tinggi berarti itu yang dapatnya tinggi. Gitu. Saya dapat 120 juta itu. Iya, Berdasarkan yang proporsi. iya kan ada yang menghasilkannya kamar operasi tinggi loh, tapi ada yang 200, nggak adil dong. Gitu. Kita, Jadi Ibu izin proporsi. Bu, kita kan Ya, mau menentukan poin dulu ya Bu. Nanti kan berdasarkan besarnya poin itu berdasarkan penilaian per satu-satu ini ya, kriteria itu ya Bu. iya berdasarkan ini dulu. Iya kalau tadi 840 itu 30% dari 2,8 dibagi 8 ruangan itu jadi 105 juta. Itu Oke. dibagi lagi poin-poin yang Ibu katakan 175 untuk ruang ICU itu jadi per poinnya 600.000. Itu kalau kita sekali lagi itu kalau kita bagi rata, kita kan nggak mau rata. Ini yang 400 yang penghasilannya 800.000 masa mau dibagi rata sama yang 200? Nah, berarti kan kembalinya ke sana harus proporsi sesuai sama penghasilannya. Gitu. Nah, berarti kalau proporsi itu gimana caranya menghitung proporsi bahwa eh, ICU 400, ICU 300, ruang mawar 200, kemudian eh, IGD 200 dengan membagi uang yang tadi yang 30%. Kalau ini dibagi rata, yang tadi teman-teman sampaikan misalnya dapatnya 105, pasti ketemunya nanti ada apa ya? Ada ketidakpuasan untuk penghasil yang besar gitu. Tapi kalau proporsi barangkali ini menjadi adil, silahkan aja kebijakan rumah sakit mau dibagi rata atau mau proporsi. Silahkan, udah exercise aja nanti pakai soalnya. Kalau proporsi gimana, kalau uh, dibagi rata gimana. Gitu ya teman-teman. Halo, halo gimana? Halo, gimana teman-teman? Kalau dicoba dulu, dihitung dulu. Oke, tadi kan saya bilang bahwa kita ada 2 soal. Kemudian silahkan Mbak Indri bagi. eh, kita ada berapa kelompok sih? 10 ya? 10, 5, 5, Iya 5. Bu. 5, Eh, 5 yang kelompok. dulu sih, yang dulu sih 33 Bu. Hah? Berapa? 33. Iya, Sekarang terserah iya. deh, Mbak Indri gimana baginya, silahkan aja. Tapi nanti kita habis maghrib kita bisa presentasikan satu kelompok tidak mengerjakan dua-duanya gitu ya. Tapi sebetulnya untuk latihan sih bagus ya. Tapi sekarang kita bagi aja supaya mekanisme belajar kita lebih efektif gitu. Kira-kira gimana Mbak Indri? Jadi ini dibaginya menjadi berapa kelompok Bu? Jadi dua, Dua kelompok. dua, tapi 2 kelompok. Tapi kelompoknya kan terlalu besar ya untuk ngerjakan gitu kan. Misalnya yang soal 1 misalnya ada 4 kelompok misalnya, kemudian soal 2 4 kelompok. Nanti presentasinya kita pilih aja siapa yang maju untuk bahan diskusi aja, bahan diskusi presentasi habis maghrib. Gimana kira-kira Mbak Indri? Kelar kan Baik, Bu. ngerjain itu? Kelar ya? Gimana teman-teman? Waktu ini maunya buru-buru. Maunya gimana teman-teman? Halo. Kan cuma Mungkin ngitung-ngitung matematika. ya mungkin dicoba dulu ya Dok Indri. Artinya mungkin dibagi 2 aja dulu Dok. Kita tuh ada berapa kelompok sih Dok total yang sebelumnya? Lupa saya. Ada 11 dong. Maksudnya Bu Atun begini ya Bu. Maksudnya dari 11 itu misalkan 4 kelompok membahas soal pertama, 5 kelompok membahas soal kedua, begitukah Bu? Iya. Nanti presentasinya perwakilan aja. Perwakilannya berarti presentasinya hanya 2 begitu ya Bu? Iya, 2 atau kalau ada waktu ya 2-2 misalnya untuk Oh. pembanding, silahkan. Gimana kalau gitu? Gimana Mbak Nurul? Aku jadi ketawa sendiri. Gimana enaknya?
Dicoba dulu. Kita coba dulu kali ya, Dok Indri ya. Teman-teman Baik, Dok. gimana? Ya, coba dulu Bu. Coba ya. Namanya exercise ngitung-ngitung kan anak muda-muda kan gampang. Plek-plek-plek ketemu deh. Apalagi cuma ngitung-ngitung yang miliaran aja. Oke, ya kan? Bu, miliaran lebih gampang Bu daripada ini. Oke ya, silakan. Silakan nanti kita diskusi lagi. Berarti nanti kita ketemu nanti kasih tahu saya Mbak Indri. Udah siap Bu presentasi gitu ya? Boleh? Baik, Bu. Setelah istirahat maghrib berarti ya, Bu. Iya, setelah istirahat maghrib silahkan. Ngitungnya sebentar kan supaya kita bisa diskusi. Oke, saya pikir begitu. Silahkan teman-teman membagi waktu lagi. Nanti saya dikasih tahu kalau udah masuk Bu Atun gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Baik, Bu Atun. Ada Baik, yang Bu. keberatan, ada yang keberatan nggak? Kayaknya Halo, masih pada ngawang, Bu, teman-teman. Jadi kan coba dulu kali ya, Bu. harus dicoba dulu. Kalau nggak dicoba dulu, setelah dicoba baru clear Iya, gitu mungkin ya. nggak kebayang. Oke, Ya, nggak baik, Bu. kebayang. Oke, baik. Makasih. Saya tutup dulu ya sesi 1 ini. Nanti kita akan kembali ke sesi 2. Baik, makasih. Yuk kita tutup. Bismillah. Maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan ya. Oke, Ya, Bu. yuk. Ini nanti saya kirimkan kelompoknya ya, Dok, di grup ya. Siap, Dok. Baik, Dok. Oke Dok. Mungkin itu ada 10 kelompok, Dok. 11 kelompok. Nanti saya lihat lagi, nanti itu sebagian yang 1 sampai 5 pertama mungkin soal 1, terus 6 sampai selanjutnya yang soal 2 gitu ya, Dok ya. Ya, Dok. Oke. Thank you, Dok. Ya, terima kasih semua. Oke, Henry, Dok, Dok Henry. Ya, Dok. Ini dibagi 2 kelompok atau dibagi per kelompok 5 orang? Ini yang kelompok yang kemarin aja, Dok. Kelompok yang kemarin, terus nanti itu kan ada saya lihat dulu ya, Dok. Ini tadi saya belum sempat Kayaknya ngelihat kelompoknya, saya udah lupa soalnya. Nanti kayaknya tadi Bu eh, Atun bilangnya dibagi 2 kelompok aja ya. Satu ngerjakan eh, satu. Enggak gini, Dok. bukan. Jadi intinya dari 11 kelompok itu dibagi 2, Dok. Tadi Dokter Indri udah buat kelompok 1 sampai kelompok 5 mengerjakan soal nomor 1 ya, Dok Indri ya. Kelompok 6 sampai 11 mengerjakan soal nomor 2. Nah, tapi nanti udah, Dok, di apa kocok aja yang presentasi itu Bu Atun mintanya hanya satu, 2 dari soal 1 maksimal nih, 2 dari yang soal 1, 2 2 kelompok kelompok dari yang soal 2 gitu sih, soal 2. Dok Ya, Muhammad itu Nur. Dokter Nur. Ya, terima kasih. Ya, thank you. Terima kasih Dokter Nima penjelasannya. Sami-sami, Dok.